Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Rohma Safina. Di video kali ini aku menghadirkan sebuah segmen terbaru di channel aku, yaitu segmen Mama Hanan. Kenapa nama segmennya itu Mama Hanan? Ya karena aku mamanya Hanan. Oke, jadi aku mau ngapain sih di segmen ini gitu, biar jelas aja ya. Aku bakalan sharing sama teman-teman seputar kegiatan aku atau pengalaman aku sebagai seorang ibu-ibu yang baru belajar kayak gitu. Pokoknya pengalaman aku selama aku menjadi ibu. Dan di awal segmen ini aku awali dengan menceritakan seputar detik-detik pertama aku benar-benar jadi ibu, jadi kayak proses persalinan gitu. Tapi aku tetap sambil make up guys, dan make up ini itu adalah rekomendasi make up aku untuk bikin look pas mau lahiran. Emangnya sempet sebelum lahiran tuh kita mesti make up dulu gitu? Ya kalau itu sih sebenarnya tergantung situasi dan kondisi ya guys. Tapi kalau misalnya memungkinkan ya why not, apalagi kalau misalnya kita suka make up itu, kalau sehariannya kita berkecimpung di dunia per make upan kayak gitu. Nah aku bakalan langsung sambil mulai ya guys. Untuk produk-produknya nanti aku bakalan jelasin di description box, jadi aku bakalan langsung sambil make upan aja biar nggak kelamaan. Tapi kali ini make upnya simple banget, kayak daily aja gitu. Cuman mungkin ini lebih ke waterproof ya, karena biar nggak luntur gitu. Nah jadi kenapa mesti mesti sambil make up? Ya karena kan kita mau ketemu anak gitu, ketemu sama seseorang yang udah kita tunggu-tunggu selama berbulan-bulan gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau kita tampil cantik ya kan, walaupun dia belum bisa melihat kita secara langsung, tapi kan ya itu kayak semacam nunjukin kalau kita bener-bener pengen ketemu dia gitu, semangat gitu ketemu dia gitu loh guys. Kalau aku sendiri dulu nggak sempet sih ya, karena dulu aku belum mainan makeup banget sih, jadi masih polos kucel kayak gitu. Dan aku sendiri waktu hamil juga nggak, sama sekali nggak mau pakai makeup, nggak tahu kenapa. Ketemu makeup aja tuh mual, terus kayak pengen udah pokoknya nggak suka deh, males gitu makeupan. Pakai bedak aja males, pakai pelembab aja nggak pernah kayak gitu. Jadi pas lahiran ya udah biasa aja gitu. Dan aku sekarang kayak sedih gitu, harusnya dulu tuh aku bener-bener sempetin kayak gitu, karena sekarang aku kan lagi suka banget sama makeup kayak gitu. Nah aku langsung ke cerita dulu gimana aku melahirkan, pengalaman aku. Jadi aku itu kan HPL-nya tanggal 14 September ya guys, tahun 2018. Tapi anak aku tuh baru lahir tanggal 15-nya kayak gitu. Jadi sempet kayak ada kekhawatiran juga sih kenapa dia nggak lahir-lahir kayak gitu. Tapi ya mungkin emang belum waktunya aja. Jadi buat kalian yang sekarang ini udah HPL atau mendekati HPL dan belum ada tanda-tanda kontraksi, tenang aja, insya Allah bayi mah udah ini ya, udah ngerti gitu kapan dia mau lahir tuh udah ada waktunya kayak gitu. Jadi ditunggu aja. Nah tanggal 15 September itu sekitar jam 2 pagi itu aku baru bener-bener ngerasain kontraksi yang teratur, yang ketika aku hitung pakai pakai aplikasi kontraksi itu tuh 10 menit sekali kayak gitu. Terus makin mendekat 8 menit sekali, terus jadi 5 menit sekali. Tapi aku masih tahan sih, aku masih sempat ke toilet untuk pup juga gitu. Jadi jam 2 itu, tapi udah lumayan susah juga jalannya. Jadi aku jalan ke toilet itu udah dibantuin sama suami. Dimulai jam 2 itu akhirnya aku ngerasain namanya kontraksi asli. Kalau sebelumnya tuh kan katanya namanya tuh kontraksi palsu, yang sebenarnya tuh yang dia tuh nggak teratur gitu loh guys. Jadi cuman kayak datang pergi kayak gitu, seperti cintamu yang palsu gitu. Jadi tuh kalau kontraksi asli tuh kayak kita tuh ngerasain di perut itu tuh semuanya tuh keras gitu loh guys. Semuanya tuh kayak bener-bener tegang. Jadi di perut itu rasanya keras, kalau bisa diomongin ya, itu tuh keras, kanan, kiri, atas, bawah, itu tuh keras dan tegang gitu. Pokoknya kalau di tuk di apa sih namanya, di gini-giniin gitu, itu tuh rasanya tuh kayak keras gitulah, kayak batuk, kayak kita mukul batu kayak gitu. Aku sendiri juga dulu bingung sih ngebedain antara ini udah kontraksi bener apa enggak ya. Tapi ketika aku hitung sama aplikasi kontraksi yang kayak gini, dan itu tuh udah teratur, itu
baru deh aku ngeh, oh kayaknya ini kontraksi asli deh, dibarengin dengan keluarnya kayak lendir-lendir, ada campur darah kayak gitu-gitu. Terus dari jam 2 pagi itu karena kontraksi udah teratur, sebenarnya suami aku udah kepikiran untuk ngajak ke rumah sakit ya, tapi kan karena aku sebenarnya malamnya itu sebelumnya itu udah kontrol, jadi masa sih kayak kita baru pulang 2 jam terus balik lagi gitu kan, nggak lucu banget gitu. Besok aja lah gitu, tunggu kalau udah pagi kayak gitu. Terus akhirnya itu juga aku nggak bisa tidur, dari jam 2 pagi itu nggak bisa tidur, menikmati gelombang-gelombang cinta yang datang. Jadi kita nyebutnya jangan sakit ya guys, karena kan kalau misalnya sakit tuh kayak kesannya kita tuh nggak mau gitu, maksudnya kayak kita tuh kayak berat gitu menjalaninya. Tapi kalau misalnya kita bilangnya tuh nikmat kayak gitu, seolah-olah kita emang kita bahagia gitu menyambut dia, walaupun ya sakit sih, tapi kan sakitnya tuh sakit kebahagiaan gitu loh guys, bukan sakit yang sakit kayak gitu, jangan diartikan kayak gitu. Jadi itu menurut aku sih ya, seperti yang aku sering baca dulu di Instagram bidan kita, itu beliau selalu menyampaikan ke kita bahwa gelombang cinta itu rasanya tuh sangat-sangat nikmat, dan gak semua orang bisa merasakan itu, gak semua orang bisa langsung dikasih kesempatan untuk ngerasain kayak gitu. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur dan selalu mengafirmasi diri kita bahwa itu tuh sebuah kenikmatan, supaya kita bisa menikmatinya, supaya kita bisa bahagia menjalaninya, dan semua itu terasa lebih mudah, lebih ringan, dan gak sakit kayak gitu. Tapi kalau kita mikirnya sakit, ya biasanya rasanya tuh bakalan semakin sakit gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk berangkat ke rumah sakit itu sekitar jam 8 guys, dan selama menunggu itu aku banyakan mainan gimbal aja sih. Someday mungkin kita bakalan bikin part sendiri bermain gimbal itu selama hamil ya, karena itu banyak kebantu banget sih. Aku lebih relax, lebih enjoy, dan lebih happy gitu. Oke, setelah sampai klinik, dicek bukaan serviksnya, itu ternyata udah bukaan 3 guys. Jadi aku seneng banget, karena akhirnya aku tunggu-tunggu itu akan segera dipertemukan dengan aku. Dan pada saat itu juga aku langsung diputuskan untuk langsung stay di klinik itu. Jadi setelah itu setiap 2 jam itu dilakukan cek serviksnya itu guys, dicek bukaannya itu. Nah aku seneng banget karena setiap 2 jam itu bukaannya nambah gitu. Jadi dari jam 8 itu bukaan 3, terus jam 10 itu udah bukaan 5, dan jam 12 itu bukaan 8. Menurut aku dari jam 8 sampai jam 12 itu adalah waktu tercepat dalam hidup aku. Tapi guys, setelah itu adalah waktu yang cukup lumayan terlama dalam kehidupan aku. Jadi kan kita udah seneng banget nih, karena mulai jam ini eyeliner, aku salah, sorry guys, saking konsennya aku cerita jadi aku salah ngambil pensil alis malah jadi eyeliner. Oke, tadi kita sampai di jam 12 ya, ketika udah bukaan 8 ya, itu kan aku posisinya udah dari bukaan 5 itu kan udah berbaring ya di tempat, di ruang bersalin ya, miring ke kiri kayak gitu, terus di infus segala macam, karena aku gak doyan makan sama sekali. Dari mulai jam 2 pagi mulai kontraksi itu sampai aku di klinik itu aku cuman ngemil kurma, minum dikit-dikit kayak gitu, pokoknya kurang banget. Di situ aku berpikir, wah ini udah bukaan 8, berarti tinggal 2 bukaan lagi aku sudah bisa melahirkan gitu. Tapi guys, tapi di sampai jam 2 siang itu tuh bukannya nggak nambah guys, jadi stuck di bukaan 8 aja, dan ketuban belum pecah. Jadi itu bener-bener masih, ketubannya masih utuh, bukaannya nggak nambah, tapi udah kontraksinya udah intens banget. Terus aku kayak ngedown gitu loh guys, kayak mental aku tuh kayak langsung turun gitu, kenapa nih, kayak ada masalah kayak gitu. Tapi aku tetap berusaha untuk tenang, tetap berusaha atur nafas, tetap berusaha untuk calm gitu, jangan sampai aku panik gitu, karena kalau aku panik, semakin panik itu kondisinya bakalan semakin sulit kayak gitu. Oke, karena bukaannya itu nggak nambah di jam 2, terus akhirnya ketuban aku itu dipecahin guys. Singkatnya sih supaya
bayinya itu kepalanya cepet turun ya. Tapi karena aku posisinya mungkin berbaring gitu, jadi itu kepala bayi juga belum turun-turun juga gitu. Terus dilakukanlah induksi guys. Jadi itu adalah induksi pertama. Itu di bukan 8 itu, setelah dipecahin ketubannya aku diinduksi supaya kontraksinya itu bagus dan supaya cepat nambah gitu bukaannya. Tetapi sampai mendekati jam 3 itu juga belum nambah-nambah juga. Terus akhirnya diputuskanlah untuk memanggil dokter yang menangani aku selama aku periksa kayak gitu. Setelah dokter aku datang, dicek lagi beberapa jam gitu. Akhirnya setelah jam 3 lebih sedikit, pokoknya jam 3 lebih, sekitar hampir setengah 4 kayak gitu, itu tuh bukanya udah lengkap. Alhamdulillah kan, seneng banget. Tinggal ngeden kayak gitu. Nah terus aku ngeden tuh udah nggak ada tenaganya kayak gitu loh guys, karena kan nggak makan nggak apa kan. Aduh sedih banget pokoknya, harusnya tuh aku makan gitu kan. Terus karena udah nggak ada tenaganya, nggak kuat ngeden, aku udah mikirnya waduh jangan-jangan nanti aku disesar nih, jangan-jangan aku nanti disesar nih, jangan disesar lah. Udah aku udah ngerasain cukup kayak gini aja, masa kita harus udah ngerasain kayak gitu, gelombang cinta kayak gitu, masa kita masih harus kemana-mana buat operasi gitu kan. Karena kan di klinik itu kebetulan penanganannya untuk normal aja kan gitu, jadi harus diupayakan, harus gimana caranya supaya bisa lahir normal kayak gitu akunya. Terus aku tetap pokoknya di pikiran aku harus normal kayak gitu, karena udah terlanjur di situ, aku nggak mau kemana-mana lagi. Dan dibantu sama dokternya, kita suruh pertamanya kan kita udah suruh ngeden nih, tapi ternyata babynya itu kepalanya itu gimana ya, posisinya tuh udah hampir kelihatan rambutnya, tapi tuh masuk lagi itu loh guys. Jadi udah di sini udah mau keluar tapi masuk lagi ke dalam, nggak mau ngunci gitu. Jadi kan kita udah ngeden banget tapi dedenya tuh balik lagi gitu. Akhirnya sama dokternya karena udah udah lama, udah ditunggu sampai sekitar jam 5 kurang dikit gitu, tetap belum keluar. Akhirnya dibantu sama dokternya tuh dengan kayak agak-agak berat dan sedih juga. Ini tuh kasihan deh dedeknya kalau misalnya nggak cepetan keluar gitu, karena kan kita cek CTG-nya juga kan, cek detak jantungnya itu juga kan, kalau misalnya pas aku nafasnya nggak bagus itu kan dia detak jantungnya juga menurun gitu. Jadi kan kasihan kalau misalnya dia kelamaan di jalan lahir itu nanti malah bisa berakibat fatal gitu. Akhirnya diputuskanlah untuk vakum ekstraksi. Nah dari alo dokter sendiri yang aku baca ya, vakum ekstraksi itu adalah salah satu prosedur untuk membantu proses persalinan normal. Persalinan dengan bantuan ekstraksi vakum dilakukan dengan alat yang disebut vakum ekstraktor. Umumnya tindakan ini baru dilakukan ketika proses persalinan normal itu mengalami hambatan. Jadi emang aku sendiri udah menyadari memang proses persalinan aku itu tidak spontan ya, jadi tidak langsung yang kontraksi ngeden terus langsung keluar, itu enggak. Jadi memang ada hambatan, sudah dengan pembukaan macet dan juga sudah diinduksi, tapi pembukaannya tetap nggak nambah. Dan ditambah aku juga udah nggak kuat ngeden karena kekurangan energi gitu. Jadi emang dokternya udah memutuskan untuk harus dilakukan vakum ekstraksi. Jadi alatnya tuh kayak semacam kayak gini gitu, terus ini ada alatnya panjang kayak gitu, pokoknya buat nyedot kayak gitu. Jadi sekitar jam 5 lebih seperempat atau berapa kayak gitu, itu mulai dilakukan penanganan medisnya untuk persiapan vakum itu. Nah di saat proses vakum itu, jadi kita tetap ngeden ya guys, ibu hamilnya tuh tetap ngeden, karena itu kan vakum itu kan cuman kayak alat bantu gitu buat ngeluarin babynya. Jadi kita tetap ngeden, tetap 1, 2, 3 ngeden kayak gitu. Pada saat kontraksinya berlangsung itu kita ngeden, dan dokternya itu ngebantu ngeluarin dedeknya pakai alat vakum ekstraktor itu tadi. Akhirnya anak aku itu lahir di jam 17.35 guys, jadi jam 5. Dan total aku ngerasain kontraksi itu dari jam 2 sampai jam 5 itu adalah berapa jam guys? Sekitar 15 jam. Itu tuh awalnya kayak aduh lama banget ya gitu proses persalinannya. Tapi setelah aku membaca, setelah aku mendengarkan cerita proses persalinan dari teman-teman yang lain, itu
aku sangat-sangat bersyukur banget, karena menurut aku itu nggak mudah, tapi ada yang lebih sulit kayak gitu loh guys. Jadi tetap bersyukur aja. Gimana pun proses yang kita lalui itu adalah sebuah kebahagiaan, dan juga harus banget tetap kita nikmatin. Yang kontraksinya lumayan lama ataupun yang sebentar, itu semuanya sama-sama berjuangan guys, taruhan nyawa gitulah. Nah kira-kira seperti inilah hasilnya. Tadi aku udah semprot juga pakai setting spray, jadi ini insya Allah udah waterproof. Walaupun kita keringetan sambil ngejen-ngejen, itu insya Allah gak bakalan luntur kayak gitu. Terus tips-tips dari aku menjelang proses persalinan normal itu, yang pertama, perbanyak latihan pernafasan, karena kunci dari persalinan normal itu adalah nafas gitu. Jadi usahakan kita banyak latihan pernafasan supaya bisa nafas panjang kayak gitu. Terus yang kedua juga banyak latihan peregangan otot-otot gitu, karena kan kalau persalinan normal itu semua otot-ototnya itu kan meregang kayak gitu guys, jadi kayak tegang semuanya gitu. Jadi banyak latihan otot kayak senam, atau senam ibu hamil ya, senam khusus ibu hamil, atau gerakan-gerakan pinggul, gerakan-gerakan kaki atau paha, itu yang dikhususkan untuk ibu-ibu hamil. Dan juga perbanyak makan makanan bergizi. Terus menjelang HPL itu banyak tidur yang cukup gitu, jangan stres, jangan mikirin yang aneh-aneh kayak gitu. Pokoknya selalu berpikir positif, selalu berpikir positif, dan selalu berpikir bahwa persalinan itu menyenangkan, membahagiakan. Tenang, hadapi dengan tenang, dengan kalem, dengan senyuman. Jadi selalu tersenyum gitu ya guys. Jadi waktu kita merasakan kontraksi itu perbanyak senyum, jadi biar otot-ototnya yang di sekitar muka kita atau di badan kita itu juga ikutan senyum kayak gitu sih. Itu kayak sugestinya supaya kita menjalaninya juga nyaman kayak gitu. Nah oke guys, itulah tadi singkat cerita dari aku untuk mengawali segmen mamahanan ini. Semoga ini berhasil ya. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa diterima sama teman-teman berdasarkan pengalaman aku. Kalau misalnya ada yang kurang gimana-gimana, kalian bisa langsung komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian aku mau share tentang apa lagi, bikin video apa lagi, kalian juga bisa langsung komen aja di bawah. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sekarang juga. Habis itu nyalain juga notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Jangan lupa juga buat share video ini ke seluruh sosial media teman-teman semuanya. Oke, terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.